Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan dulu untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu nasional. Lagu hari ini adalah lagu Sorak-Sorak Bergembira. Biar apa? Biar pembelajaran matematika hari ini lebih semangat. Sorak-sorak bergembira.
kembali lagi dengan Kak Eka. Seri video serba tahu kali ini akan membahas tentang FPB. Mulai dari apa itu FPB, cara menghitung, nama soal FPB, dan gunanya apa sih belajar topik ini. Supaya lancar mengikuti penjelasan video ini, sebaiknya Teman Keke sudah ngerti dikit ya tentang faktor bilangan. Nah, FPB ini teman teknis. Dapat. Oke, tolong ya nak. Halo Teman Keke, kembali lagi dengan Kak Eka. Seri video serba tahu kali ini akan membahas tentang FPB. Mulai dari apa itu FPB, cara menghitung, nama soal FPB, dan gunanya apa sih belajar topik ini. Supaya lancar mengikuti penjelasan video ini, sebaiknya Teman Keke sudah ngerti dikit ya tentang faktor bilangan. Nah, FPB ini temannya KPK karena sering diajarinya bareng, seperti pembagian dan perkalian yang sering diajarin bareng. Cek video serba tahu KPK kita ya, biar makin paham. FPB merupakan singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Biasanya kita bisa menghitung FPB dari 2 atau lebih bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif artinya 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, FPB dari 2 bilangan ini adalah bilangan terbesar yang merupakan faktor dari masing-masing bilangan bulat positif tersebut. Langsung aja ya, kita lihat contohnya supaya ngerti maksudnya. Berapa FPB dari 12 dan 24? Langkah pertama, kita tentukan faktor dari 12 dan 24. Bisa kita gunakan tabel perkalian seperti ini. Kemudian kita tentukan bilangan berapa aja yang habis membagi 12. Kita hitung sama-sama ya. 12 dibagi 1 hasilnya 12. 12 dibagi 2 hasilnya 6. 12 dibagi 3 hasilnya 4. 12 dibagi 4 hasilnya 3. Tapi 3. Oke, bentar. Ini sama aja macam menggunakan pohon faktor yang Ibu ajarkan waktu KPK. 12. Cuman ini nak, dia caranya lebih agak sedikit ribet. Kenapa? Dia mulai dari 1. Kalau Ibu kemarin nggak usah kan? Langsung aja kemari. Nah, ini dia. Nah, 12 bagi 2, 6. 6 bagi 3, 4. 4 bagi 4, 3. Lebih gampang gimana? Cara Ibu atau cara ini? Tapi tetap simak ya, ini pembelajaran kalian ini. Sudah ada di tabel, jadi tidak perlu kita tulis ulang. Jadi sudah didapat ya. Sedangkan 12 tidak habis dibagi 5, sehingga 5 bukan merupakan faktor dari 12. Didapatkan deh faktor dari 12 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Selanjutnya faktor dari 24. 24 dibagi 1, 24. 24 dibagi 2, 12. 24 dibagi 3, 8. 24 dibagi 4, 6. 24 dibagi 5 ternyata tidak habis untuk membagi. Jadi didapatkanlah faktor dari 24 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Langkah kedua, kita tentukan faktor yang sama atau namanya faktor persekutuan dari kedua bilangan. Didapatkan faktor persekutuan dari 12 dan 24 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan juga 12. Terakhir, kita tentukan faktor persekutuan yang paling besar yaitu 12. Jadi FPB dari 12 dan 24 yaitu 12. Nah, Oke, ini dia kalau pakai cara yang berbeda. Kalau yang seperti Ibu ajarkan, kita pakai cara yang Ibu ajarkan ya. Sama juga nanti hasilnya itu. FPB dari 12 dan 24. Ya 12 ya, 12. Bilangan primanya bisa dibagi? 2. Berapa nak? 6. 6 dibagi? 2. Berapa nak? 3 mentok. Berarti 12 pangkatnya
sekarang kita bahas ya apa aja sih gunanya SPB. Tentunya untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang membutuhkan perhitungan matematika. Contoh yang paling umum adalah menentukan cara membagi dua atau lebih jenis benda ke dalam beberapa kelompok. Misalnya, kamu punya 12 jeruk dan 24 apel. Bagaimana membagi jeruk dan apel supaya sebanyak mungkin temanmu dapat jumlah yang sama rata? Atau cara mengatur barisan murid dalam upacara jika jumlah murid kelas 6, 5, dan 4 berbeda-beda. Contoh lainnya adalah menentukan cara membagi sesuatu ke dalam beberapa bagian. Misalnya, kamu perlu membagi lembar karton besar menjadi satu nama sebanyak mungkin. Nah, seperti KPK, SPB juga berguna untuk melakukan operasi pecahan, tepatnya penyederhanaan pecahan. Misalnya, apa bentuk paling sederhana dari pecahan 12/24? Untuk menghitungnya, langkah pertama yaitu mencari SPB dari 12 dan 24. Ini akan kamu pelajari di topik pecahan ya. Gak cuma pecahan, matrik dan operasi modulus yang akan kamu pelajari di matematika SMP dan SMA juga menggunakan SPB loh. Banyak contoh lain di bidang industri tekstil atau memotong bahan, teknik fisika atau akselerator nuklir, musik atau ritme ketukan, ilmu komputer atau teori gawai. Jadi, SPB ini konsep yang penting diketahui loh. Nah, kalau sudah ngerti apa itu SPB, langkah selanjutnya adalah memperdalam teknik menghitungnya ya. Kalau diminta menghitung SPB dari bilangan yang besar atau dari banyak bilangan, gimana caranya? Nah, ribet kalau harus menghitung satu-satu. Tenang, kita bisa menentukan SPB dengan cara tabel, faktor persekutuan, dan faktorisasi prima. Pembahasannya ada di video berikut ya. Nah, sekarang gimana nih caranya biar apa yang sudah teman kece pelajari di video ini tetap nempel dan tidak langsung lupa besoknya? Iya, betul. Latihan yang banyak ya. Kalau gitu, teman kece bisa daftar di kejarcita.id untuk bisa akses latihan soal lebih banyak. Setiap soal juga dilengkapi dengan pembahasan yang Gimana tadi katanya supaya pembelajaran hari ini lengket? Sering-sering banyak latihan soalnya. Selanjutnya, nah, Ibu akan jelaskan bagaimana penerapan di kehidupan kita sehari-hari. Ibu kasih contoh. Misalnya kita mengambil contoh apa ini? Ibu punya jeruk lah. Jeruknya mau berapa? 12. Asik 12 aja, ganti lah. 18 Bu. Iya, 18. Ibu tutup dulu. Mana tadi?
2. Oke, benar? Benar. Artinya Pak Yudi hanya dapat memberikan 2 bungkus. Masing-masing dalam satu bungkusan, yuk, 20 bagi 2. 10 apel. Ini 10 tuh 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Ini apel. Oke. Berapa jeruk? 18 bagi 2. 9 jeruk. Oke, mana gambar jeruk ya? Oke. Ini bungkusannya ada berapa? 2. Ya, paham? Paham. Oke, selanjutnya kita akan melakukan kerja cerdas cermat berdasarkan kelompok. Oke, siap-siap. Readikan kelompoknya. Kamu buat teman kece, masih ingat? Pertanyaannya ini. Ada kelompok kita? Mana kelompok kita? Itu gimana? Kelihatan ini soalnya. Kita bahas dulu. Kelompok yang paling cepat, maka dia akan mendapat bintang. Oke, ini pertanyaan nomor 1 nih. Ini pertanyaan nomor 1. Kelihatan jelas? Kelihatan. Atau kurang? Udah tadi ya, pas ya? Oke. Pak Budi memiliki 12 pipet dan 15 karet. Ia ingin membungkus pipet dan karet tersebut menjadi beberapa bungkusan. Setiap bungkusan berisi pipet dan karet dengan jumlah yang sama banyak. Pertanyaannya, berapa jumlah bungkus yang dapat dibuat oleh Pak Budi? Yang kedua, berapa banyak pipet dalam setiap bungkusan? Dan yang ketiga, berapa banyak karet di setiap bungkusannya? Ibu akan bagikan ini. Ini pipet dan karet. Ini pipetnya udah 12 dan karet. Ini pipetnya udah 12 dan karetnya sudah 15. Nih, bagikan. Oke, kelompok 2 boleh ambil.
jawabannya sama dengan 2. Jadi A. Jawabannya 2 bungkus, B. 9 lipat, C. 11 karet. Oke, benar. Tepuk tangannya meriah. Lebih meriah. Jangan sekarang. Salah, Bu. Lebih meriah. Dari suara. Oke, dan suara. Salah, Bu. Oh iya, bintang. Kelompok 4. Silakan kembalikan plastiknya. Pipetmu sama karetmu taruh di satu plastik. Oke, mana lagi nak? Mana? Kita belum dijanjikan satu. Jadi Oke, mana ibu? Sudah kita dapatkan pemenangnya. Yang pemenang bukan berarti lebih pintar, tapi kelompok lain juga pasti pintar. Tepuk tangan dulu semua. Silakan berdiri. Kita stretching. Kita nih kan hari happy ya.
Dengarkan ya, kalau ada pertanyaan silakan tanyakan sama ibu. Gak usah, soal gak usah dibikin, silakan langsung dijawab. Buku. Silakan dijawab. Ibu kasih waktu
Stop.